Ya, saya rasa yang membuat terang peristiwa ini sejak proses penyidikan memang Baradae ya. Itu kan yang kemudian dari pengakuannya membuat penetapan status terhadap FS dan yang lainnya. Jadi kita jangan hanya melihat persidangan, dari sejak proses penyidikan memang Baradae membuat terang perkara ini yang kemudian melahirkan banyak tersangka-tersangka lainnya terlibat pada pembunuhan Brigadir Joshua, termasuk juga terungkapnya obstruction of justice dari rentetan peristiwa pasca pembunuhan Brigadir Joshua. Jadi apa yang juga telah disampaikan kepada Baradae dan keterangan di persidangan baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa ini membuat publik semakin paham, semakin tahu soal bagaimana peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua itu terjadi. Kalau tidak konsisten, kami sudah cabut rekomendasi kami. Kan kami selalu melakukan evaluasi terhadap keterangan-keterangan penyampaian yang disampaikan Baradae dalam persidangan. Itu kami selalu monitor dan itu akan jadi satu penilaian kami apakah Baradae konsisten atau tidak dalam statusnya sebagai saksi pelaku yang bersama sebagai pengungkap dari perkara ini. Sejauh ini kami rasa tidak ada masalah. Kami malah bersyukuri ya kalau hakim memang kemudian sempat melakukan pemeriksaan setempat. Itu penting buat hakim karena hakim kan selama di persidangan hanya memeriksa keterangan dari orang-orang dan itu kan masih membutuhkan imajinasi tentang peristiwa itu terjadi seperti apa. Nah, kedatangan majelis hakim ke Duren 3 ke Saguling itu merupakan langkah yang tepat membuat hakim tidak lagi perlu berimajinasi tentang peristiwa yang terjadi. Jadi ada ada kesatuan antara keterangan itu dengan apa yang hakim lihat langsung di tempat-tempat peristiwa ya, di mana ada perencanaan di mana, di lantai berapa, di rumah mana, kemudian ada peristiwa penembakan itu terjadi di rumah di bagian sebelah mana, posisi para tersangka, para terdakwa itu bisa dibayangkan oleh hakim dari sebelumnya hanya membaca berkas. Ya, dalam undang-undang memang sudah disebutkan dalam undang-undang perlindungan korban Undang-Undang 3/2014 pasal 10 ayat 4 disebutkan bahwa dia dituntut ringan. Ya, jadi memang ada salah satu reward yang diberikan oleh negara yang cantumkan dalam undang-undang itu justice collaborator atau saksi pelaku jenis sama itu dituntut ringan. Ya, dan tuntutan ringannya itu termasuk juga dia mendapatkan juga rekomendasi dari LPSK. LPSK menyampaikan rekomendasi tertulis yang dimuat di dalam surat tuntutan jaksa. Rekomendasi ini kepada majelis hakim untuk memberikan putusan ringan kepada justice collaborator. Di dalam penjelasan dari undang-undang itu disebutkan, ya, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK. Demikian Mas. Ya tentu kita akan menyerahkan semuanya pada hakim. Artinya karena peran Baradae dalam mengungkap perkara yang membuat perkara ini bahwa selayaknya Baradae mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dibanding pelaku-pelaku lain yang tidak berperan sebagai pengungkap perkara. Ya kami kan berkoordinasi dengan jaksa ya, itu kami tidak bisa mencampuri dalam wilayah keputusan majelis hakim ya. Kita lihat saja nanti bagaimana hakim dalam pertimbangan ya. Tapi sejauh ini kami tidak ada kekhawatiran ya, terhadap status justice collaborator dari Baradae yang kami pikir hakim sendiri termasuk yang mendapatkan manfaat dari keberadaan status justice collaborator dari Baradae yang membuat terang perkara ini, yang membuat dari proses penyidikan, proses persidangan di mana para pihak lainnya dianggap tidak kooperatif, dianggap berbohong, dianggap bertele-tele, ya segala macam itu tidak diklaim atau tidak dicap kepada Baradae sebagai justice collaborator. Jadi kesannya kalau kita dalam persidangan sepertinya hanya Baradae di antara terdakwa 4 dari 2 terdakwa 4 terdakwa lainnya yang tidak dibilang oleh hakim sebagai pembohong, dusta, berbelit-belit,
atau kemudian memberi keterangan yang tidak benar. Jadi saya rasa hakim sendiri sudah merasakan manfaat dari itu. Kalau untuk pada perkara 340 ini mungkin yang pertama, ya. Nah, ini pertama mungkin, tapi maksud saya bahwa biasanya memang dirujuk oleh hakim dalam putusannya nanti, ya, itu akan dipertimbangkan oleh hakim dan itu menjadi salah satu bahan hakim mempertimbangkan vonis kepada si terdakwa ini seperti apa. Ya, saya nggak mau berandai-andai, tapi kami meyakini bahwa apa yang menjadi rekomendasi kami akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Sejauh ini komunikasi kami cukup baik dengan Jaksa Penuntut Umum dan kami rasa memang jaksa sudah juga membutuhkan waktu ya untuk membuat tuntutan yang sesuai kepada Baradae, sehingga kemudian kan kemarin sempat melontar bahwa jaksa butuh waktu 2 minggu untuk membuat tuntutan itu. Mungkin pertimbangannya juga dengan perkara dari 4 terdakwa lainnya yang dibutuhkan jaksa untuk diminta percepatan.